kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung di kegiatan ini. Niat pertama kami sebetulnya ingin silaturahmi yang pertama, keduanya ingin sharing ilmu atau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ada maslahatnya, ada manfaatnya di akhir nanti. Dan kami akan menyampaikan susunan acaranya pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, keduanya adalah pemaparan materi ruqyah oleh Bapak Muhammad Adam Hussein. Yang terakhir adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu. Nanti akan kami persilakan untuk bertanya kepada praktisinya. Dan terakhir doa penutup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita awali kegiatan webinar ini dengan mengucap kalimah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pemaparan materi ruqyah yang akan disampaikan oleh Bapak Adam Hussein. Kepada Bapak Muhammad Adam Hussein, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Ruqyah Syariah. Izinkan perkenalkan diri, saya dari Muhammad Adam Hussein SPD. Saya sebagai pemateri kali ini sebagai praktisi dari Cinta Ruqyah Syariah yang berpusat di Jakarta ya. Di mana cintaruqyah.com ataupun Cinta Ruqyah itu mempunyai induk yang dimana satu induk dengan Ruqyah Trans 7 gitu ya. Jadi mungkin pernah ada yang menonton, maka itu satu induk dengan kami. Seperti itu. Nah, baik. Untuk itu kita akan bahas materi kali ini. Bukan ya, bukan Ustadz Danu, berbeda dengan Ustadz Danu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Hussein, owner dari Rumah Sehat Adamson Medica, yang dimana memiliki sendiri. Kemudian juga sebagai owner Adamson Herba, sebagai pemilik produk-produk herbal dari berbagai ruqyah ya, yang sudah diruqyah. Terus kemudian owner penerbit Adamson Media dari beberapa buku-buku tentang ruqyah, motivasi dan lain-lainnya. Terus kemudian sebagai praktisi Ruqyah Syariah juga dari Yayasan Cinta Ruqyah Syariah yang berpusat di Jakarta. Kemudian praktisi pijat saraf dan praktisi psikoterapis yang dimana menghubungkan antara ruqyah dengan psikoterapi, istilahnya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi kejiwaan seseorang. Baik, lanjut. Untuk blog saya sendiri itu ada di www.adamson.as, ada di www.adamson.as. Kemudian itu ada alamatnya yaitu Jalan Taman Bahagia nomor 25 Kota Sukabumi. Di Google Map-nya bisa dilihat di Google page.adamson. Terus kemudian landing produk herbalnya bisa dilihat adamsonherba.biz.id yang dimana tentang produk herbal bidara Arab, kelor dan lain-lain. Terus kemudian di YouTube mungkin sebelumnya kalian kan sudah subscribe daripada YouTube kami. Nah dari situ
bisa lihat tentang kegiatan-kegiatan kami di Rukyah. Terus kemudian WhatsApp-nya itu di 08997527 700. Apabila misalnya ada setelah daripada webinar ini ingin konsultasi, silakan saja. Ya. Baik, selanjutnya. Tidak, makan dulu. Maaf. Semestinya. Iya, saya yang tidak tahu kenyang terus. Mohon sebentar. Ini untuk para peserta agar mematikan dulu mikrofonnya. Nanti kita akan persilakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Nah, ini kemudian ada beberapa buku karya saya yang bisa dilihat dia itu di alamat pertama, yaitu buku Adamson, yang dimana di situ buku semua dari mulai tentang rukyah, tentang motivasi, tentang psikologi, dan tentang hal lainnya itu ada di situ di Play Store ya tentunya. Kemudian yang sudah diterbitkan yaitu buku Sihir Majnun ataupun yang biasa disebut dengan sihir kegilaan atau menyebabkan seseorang itu jadi gila. Terus kemudian di buku ketiga yang istilahnya menjadi unggulan yaitu buku Rukyah Tanpa Kesurupan. Buku RT Kesurupan. Itu disingkatnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa daftar komunitas Rukyah Syariah. Jadi kami itu di bawah naungan hukum, artinya ini resmi ya, berbadan hukum. Terus kemudian terdaftar di Kemhumham, Kementerian Hukum dan HAM, yang dimana RC yang di atas adalah induk daripada semua dari induk dari semua kumpulan komunitas Rukyah Syariah. Jadi Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia itu induknya, itu induk semua daripada kumpulan rukyah. Minjem mau moto ini dulu Kak sebentar Kak. Kakak. Minjem dulu Ibu. Mohon maaf. Mau moto ini dulu sebentar. Salah peserta. Untuk peserta agar bisa mematikan dulu mikrofonnya agar materi tetap disampaikan dengan baik. Terima kasih. Ya baik. Selanjutnya yang kedua adalah Chronic Healing internasional. Yang sebelumnya itu Indonesia, namun sekarang sudah kelasnya kelas internasional. Yang dimana foundernya itu adalah Ustadz Perdana Ahmad, dan beliau adalah juga guru saya. Terus kemudian setelah itu beliau meninggal, hingga akhirnya diteruskan ataupun dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Junaidi, yang mungkin kalian tahu beliau adalah seorang narasumber daripada Tas 7 ya. Terus kemudian Rehab Hati itu adalah pemiliknya ataupun foundernya adalah Nurdin Indonesia yang biasa dikenal dengan Ustadz Nai. Terus kemudian ya Healing Center. Terus kemudian komunitas Cinta Rukyah yang dipimpin oleh Ustadz Adam Amnullah. Terus kemudian Cinta Rukyah Syariah, di mana Cinta Rukyah Syariah itu adalah komunitas yang saya pegang di situ. Nah ini seperti ini contoh daripada atribut dari Cinta Rukyah Syariah itu sendiri. Terus kemudian forum terapi Quran, terus kemudian Islamic Healing, terus kemudian Majelis Talaki Umum Rukyah, terus kemudian TLT itu
oleh Ustadz Sohab yang membentuknya. Terus kemudian Asyada Yadaka itu adalah yang kalian kenal dengan Ustadz Faizal yang ada di Room 7. Nah, beliaulah adalah pemilik dari yayasan tersebut. Kemudian di sini apabila misalnya kalian membutuhkan daripada peruqyah-peruqyah dari dekat, dalam artian kan karena ruqyah itu harus dilakukan dengan tatap muka. Nah, itu semua alhamdulillah sudah ada di cabang-cabangnya di daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi sudah ada. Begitupun dengan bagian-bagian lain. Misalnya di Bogor, Sulawesi, Sumatera, Aceh, semua sudah ada. Tinggal kalian mengklik aja. Nama itu www.cintaruqyah_alamat admisi ruqyah. Terus kemudian RC_data ruqyah dan rehab.com/doa-rehab. Nah, dari situ kalian silahkan ketik aja nama kotanya ataupun provinsinya dalam kolom pencarian. Maka secara otomatis nanti akan ada muncul semua peruqyah yang ada di daerahnya. Gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu apa sih ruqyah? Ya syariah. Mungkin ada yang itu ya baru tahu mungkin. Nah, kita akan membahas tentang hal itu. Silakan lanjut. Nah, ruqyah syariah itu ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Jadi menurut bahasa di sini adalah doa, bacaan, mantra dan kandungan ayat Al-Qur'an dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW. Terus kemudian ruqyah syariah itu adalah menurut istilah, yaitu doa, bacaan, kandungan ayat dari Al-Quran maupun hadis yang dapat difungsikan sebagai penyembuhan ataupun pemulihan, pembentengan diri dari gangguan jin, gangguan sihir, gangguan non-medis, maupun gangguan penyakit non-medis. Seperti itu. Selanjutnya. Dari ruqyah menurut dalil nakli. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan obat yang haram. Artinya di sini memang Allah memperbolehkan kita untuk mencari pengobatan. Namun pengobatan yang halal yang harus dilakukan, bukan pengobatan yang haram. Karena yang haram biasa akan mendekati pada kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Terus kemudian, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Biasanya orang yang mendengar dari bacaan-bacaan Al-Quran, kalau dia tidak ada gangguan, dia akan merasa enak hatinya. Tetapi kebalikannya, apabila dalam dirinya itu ada setan, ketika mendengar Al-Quran, dia malah kepanasan. Seperti itu. Lalu kemudian Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, maaf. Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, tunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, kalau misalnya kita sering membaca Al-Quran, itu akan membersihkan hati kita, akan membersihkan dada kita dari sesak nafas, dari sesak nafas, panas dan seterusnya, yang tidak membuat lega di dalam tubuh kita, gitu. Karena biasanya orang yang ada setannya, yang ada jinnya, yang ada keluhan sihirnya, mereka biasanya tidak akan merasa nyaman dengan keberadaan di dalam dirinya. Lanjutnya, Pak. Dari ruqyah berdasarkan dalil sunnah, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang memberi tambahan umur kecuali kebijakan. Ya memang kita hanya bisa mencegah segala sesuatu itu dengan doa. Kita misalnya
tidak ingin diberikan penghalang, maka kita harus berdoa supaya kita bebas dari penghalang-penghalang. Penghalang apa saja? Penghalang itu banyak. Pertama, bisa saja penghalang jodoh. Misalnya penghalang jodoh di sini adalah misalnya dia sudah mau untuk menikah, tapi ternyata dia malah tidak jadi-jadi gitu, ataupun mundur-mundur gitu, baik itu perempuannya maupun laki-lakinya. Berarti itu ada gangguan. Nah, kalau misalnya seperti itu, perbanyak doa, gitu ya. Salah satunya dengan zikir pagi petang. Lalu selanjutnya dari Anas anhu katanya Rasulullah membolehkan memantrai penyakit karena pengaruh pandangan mata. Pandangan mata ini disebutnya ain. Jadi misalnya seseorang itu misalnya ada yang sakit, ternyata itu dari ain. Ain ini biasanya bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, ataupun dari barang-barang. Misalnya misalnya seorang itu terlalu kurang kasih sayang, misalnya kurang kasih sayang dari orang tua, terus kemudian dia memendam rasa kecewa, memendam rasa dongkol. Nah, itu menjadi ain. Ya, akhirnya dia jadi penyakit. Itu sebutnya penyakit ain. Lalu selanjutnya penyakit demam. Penyakit demam di sini misalnya ada orang yang misalnya sakit panas, terus kemudian dibacakan ruqyah. Itu tidak apa-apa. Nah, itu pada zaman Nabi sudah disunahkan. Kemudian dan karena gigitan serangga. Kalau misalnya ada gigitan serangga, itu biasanya Nabi SAW suka membacakan. Terus kemudian dari Aisyah katanya, apabila seorang di antara kami sakit, Rasulullah SAW megangnya dengan tangan kanan. Lalu beliau ucapkan azibil basa roban nas wasfi antasi syafi la shifa'a illa shifa'uka sifa'an la yugadiru sakoman. Syarat ruqyah syariah pertama ada dengan kalimat Allah ataupun sifat-sifatnya dan doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua adalah dengan bahasa yang dipahami. Jadi kalau misalnya doanya misalnya dari bahasa Indonesia, maka harus dengan bahasa yang harus dimengerti, bukan dengan mantra yang tidak dimengerti seperti itu. Terus kemudian tidak berlebihan dalam berdoa. Tidak boleh dalam hal ini. Artinya misalnya contoh, dia terlalu berangan-angan ataupun doanya terlalu tinggi. Padahal tentu hal itu bisa terjadi. Karena biasanya doa itu bisa saja tertunda. Karena mungkin saja doanya berlebihan. Terus kemudian yang keempat adalah ikhlas menempuh kesembuhan. Nah di sini, baik itu pasien, itu harus benar-benar dia ikhlas untuk diruqyah, bukan karena dorongan dari orang lain ataupun dari orang yang terdekat, melainkan dia benar-benar muncul dari dirinya sendiri untuk sembuh. Kalau tidak yakin, maka ruqyah ini tidak bisa masuk ke dalam dirinya karena ada penolakan dari dirinya sendiri. Terus yang kelima adalah yakin bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, di sini jangan sampai beranggapan bahwa bacaan ayat Quran yang menyembuhkan ataupun ruqyah yang menyembuhkan, tidak. Jangan seperti itu. Harus berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah secara mutlak. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sembuh. Jadi istilah di sini bahwa kita jangan sampai gara-gara ibaratnya kita sembuh oleh tersebut terus kemudian kita misalnya memuja-muja ataupun misalnya secara berlebihan, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya ya itu adalah dan pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu selanjutnya, macam-macam teknik ruqyah. Ada 3 di sini. Pertama yaitu ruqyah dengan surupan. Kalau ruqyah dengan kesurupan, itu biasanya yang sering kali dimunculkan. Di ruqyah tas 7 biasanya sering kesurupan tekniknya. Memang itu karena untuk jadi tontonan akhirnya dengan cara seperti itu. Namun bukan berarti ibaratnya harus dengan cara seperti itu. Karena ada kalanya sisi buruknya. Kalau misalnya orang yang kesurupan itu dia akan lebih lemas. Lemas, terus kemudian daripada itu dia kalau misalnya belum tuntas keruqyahannya, oke dia masuk lagi itu kesurupan lagi. Sebab itulah kami lebih berfokus pada ruqyah tanpa kesurupan. Jadi cara yang kedua yang lebih efektif, ruqyah tanpa kesurupan. Jadi kalau ruqyah tanpa kesurupan itu tak harus takut gitu. Karena kebanyakan orang takut, waduh, ruqyah nih, saya takut kesurupan nih. Enggak kayak gitu. Gitu. Ruqyah enggak selalu dengan kesurupan, tapi ada juga ruqyah tanpa kesurupan. Yang dimana prosesnya itu lebih condong mengeluarkan toksin yang ada dalam tubuhnya, baik itu dari muntah, dari keringat, dari BAB ataupun dari hal-hal lain seperti itu. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan diri. Membersihkan diri di sini adalah contoh. Pernah ada orang yang dia itu karena hatinya itu busuk, karena hatinya itu mempunyai niat baik, niat jahat pada orang lain, terus kemudian dia simpan begitu lama hingga akhirnya itu menjadi dendam, terus kemudian setelah itu dia tiba-tiba menjadi sering sesak nafas ataupun jadi asma. Ternyata setelah dia melakukan ruqyah, ternyata tidak ada reaksi. Namun setelah di tazkiyun hingga akhirnya dia sadar bahwa yang dilakukan dia itu adalah salah, lalu dia bertobat, dan setelah itu alhamdulillah orang yang sedang merasakan hal itu tiba-tiba hatinya jadi lebih tenang. Kenapa? Karena dendamnya, kecewanya, dan lain-lainnya itu sudah diubah. Itu sudah diubah menjadi sebuah keikhlasan. Keikhlasan, memaafkan, dan hal lainnya. Sehingga hatinya lebih lega. Itu di dalam. Istilahnya, kalau misalnya ketika diruqyah tidak sembuh dengan cara ruqyah, maka bisa disembuhkan dengan tazkiyun nafs, yaitu menyadarkan dirinya. Gitu. Menyadarkan dirinya bahwa dia itu adalah sudah berbuat salah. Kalau dia misalnya tidak berbuat salah, maka otomatis tidak akan merasakan apa yang di dalam dirinya itu kesakitan. Selanjutnya. Kaidah ruqyah syariah. Kesembuhan bukan karena peruqyah atau bacaan peruqyah, melainkan karena hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar ditingkatkan ataupun diniatkan bahwa ruqyah syariah itu bukan karena peruqyahnya, bukan karena bacaannya, tapi karena Allah. Itu. Karena hubungan antara Allah dengan dirinya penting. Karena peruqyah hanya yang dipegat di itu minggu sangkal di Jabrod. Terus kemudian Tadi 6:30. Oh, saya jam berapa itu? Terus kemudian ada jenis ruqyah Ya, orang andal kayak itu lagi sekedar Mana? baca. yang Sadamdan ayana kedua adalah ruqyah syariah harus atas pesantren kesadaran sendiri, Cihawur bukan dengan tanah. seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya didorong oleh orang lain, Iya, pemasrahannya, penyerahan gitu. ya kan bisa Santri. menerima daripada Dan peletakan batu pertama bangun masjid di jam 8. Bina? Nah, enak ngajar mual.
Jadwal. Ngajar teh ayeuna. Punten gitu. Punten Bapak, yang di Engkau hari ngajar mah tong diganggu. apa? Eta Penting ketos lohor, nama tos lohor gitu. Untuk Bapak. Ngang hadiran heula atau Bapak. sedangkan Bapak Andan, ini minta dimutkan dulu mikrofonnya. Mohon maaf. Oh ya, maaf. Tidak apa-apa. Maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, siap. Oke, baik. Selanjutnya, kondisi peruqyah dan pasien harus sama-sama dalam keadaan fit. Jadi istilahnya dalam hal ini, peruqyah itu harus dalam keadaan fit. Dalam artian kalau misalnya dia keadaan tidak sehat ataupun misalnya sedang tidak enak badan, dia tidak boleh memaksakan diri untuk meruqyah. Karena hasilnya akan fatal. Karena akan lebih menguras energi di dalam tubuhnya sehingga dia akan bisa demam. Seperti itu. Begitupun dengan pasien, gitu. Pasien pun bisa dilihat dia mampu untuk diruqyah atau tidak. Gitu. Kalau sebagai ruqyah itu harus dilihat apakah cocok ya atau tidak. Kalau misalnya keadaannya sudah benar-benar mengkhawatirkan, mungkin saja tidak bisa. Itu berikan saja air seperti itu. Sama-sama yakin pada Allah. Sama-sama yakin pada Allah. Pasien yakin harus saling yakin. Maaf itu mikrofonnya tolong dimutkan dulu ya. Ayo timur anu itu nama saya itu sering di sana anunya sepanduk jering jering Pak Syahid. ya enggak pas totokan jalur 11 itu juga ada itu kanan jalan bebas Tadi dulu ya. Yang belum di mute ya. Baik. Nah, jadi dalam hal ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari diri peruqyah maupun dari dipisahan dari diri pasien. Jadi keduanya harus benar-benar saling yakin. Dia yakin terhadap peruqyahnya dan dia harus yakin kepada dirinya untuk sembuh gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada dalam hal ini tidak ada rasa percaya diri, tidak ada rasa yakin, maka hal itu akan menghambat proses ruqyahnya. Bisa saja itu memakan lebih lama gitu. Karena ibaratnya di dalam tubuhnya masih ada penolakan. Jadi ruqyah itu harus benar-benar dari dasar diri sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis ruqyah secara umum. Yaitu ada 3, ruqyah saniyah, ruqyah sirkiyah, dan ruqyah sihiriyah. Kita jelaskan. Ruqyah saniyah teknik maupun penerapannya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, seperti di mana ada sahabat yang tersana kalajengking, maka Rasulullah SAW meruqyahnya dengan garam yang diruqyah dengan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Selanjutnya ruqyah sirkiyah. Yang sirkiyah itu adalah misal salah satunya contoh amalan yang tidak diajarkan oleh Islam. Misalnya mentransfer penyakit ke dalam telur atau transfer energi, terus kemudian amalan-amalan yang tidak disunahkan. Jadi amalan-amalan yang tidak disunahkan itu bisa membahayakan pada dirinya. Bisa saja setan itu bisa masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Lalu ruqyah siriyah yaitu bacaan dan doa berasal dari Al-Quran namun dengan tujuan yang sihir. Misalnya dia memelet seorang karena memaksa, sedangkan untuk mendapatkan pasangan. Ataupun melakukan penglaris dagangan karena memaksakan kehendak rezeki yang sudah ditentukan, sehingga mengurangi jatah rezeki. Dan diberikan jimat ataupun raja yang dipasangkan dalam rumah. Nah itu adalah ruqyah siriyah yang biasanya
suka terjadi. Sekali lagi, mohon perhatian kepada bapak-bapak, khususnya masyarakat Tegar Motor yang mendapatkan Maaf, yang masih telepon agar di yang arah. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang masih menggunakan mute, silahkan di-unmute dulu ya suaranya supaya tidak suaranya berbentrokan. Ya, silahkan di-unmute dulu suara-suara yang masih aktif ya. Maaf karena akan mengganggu daripada hikmahnya daripada acara ini. Maaf Pak Heri, Pak Heri, Punten. Suaranya Pak ini atas nama Pak Heri agar di unmute dulu ya mikrofonnya. Terima kasih. Jam 11 mau giliran kampung. Jam 11. Siapa namanya, Mas? Kemudian. Ini serayung lah tanah tarik itu. Oh, ini serayung. Hah? Oke, baik. Itu bisa miliaran 100. Ada, mohon maaf, kami nggak bisa melanjutkan. Kalau belum di-unmute ya, mohon maaf. Oke, lanjutnya ciri ruqyah syariah dengan bacaan Al-Quran dan doa yang disunahkan dalam hadis. Dengan baca Al-Quran dan doa yang disunahkan dalam hadis sahih maupun hadis derajat hasan. Terus yang kedua, bacaan Al-Quran terdengar dengan jelas, fasih dan tartil, tidak dengan berbisik-bisik. Jadi istilahnya harus terdengar gitu, dengan jelas. Terus kemudian bila tawasul pun menggunakan al-masul husna gitu, bukan yang lain. Tidak menyebut ataupun memanggil-manggil nama-nama leluhur. Selanjutnya ruqyah syirik ya. Pertama, menggunakan rajah yang biasa diukir di tangan, di punggung, bagian tubuh lainnya, tulisan Arab namun dicampuri dengan mantra, atau percaya dengan isim seperti jimat mencampurkan mantra yang bukan berasal dari Al-Quran atau keluar dari ajaran Islam. Lalu membaca Quran tidak jelas terdengar hanya suara di bagian akhir atau di bagian awalnya saja. Lalu tawasul dengan nama-nama nenek moyang ataupun leluhurnya. Ya. Tanda keluarnya jin itu berbagai macam ya. Tidak harus selalu dari muntahan. Tidak harus selalu dari muntahan, tapi dari beberapa hal. Pertama misalnya lewat hidung. Lewat hidung misalnya dari udara. Udara lembut keluar secara perlahan. Terus yang kedua dari mulut. Kalau dari mulut itu dari muntahan, air liur, lendir, dan sebagainya macamnya. Terus yang ketiga batuk dan sendawa. Biasanya ketika di ruqyah kalau misalnya dia ada sendawa, secara otomatis dia ada gangguan gitu. Biasanya keluarnya seperti itu. Terus kemudian ada juga yang melalui kotoran. Misalnya ketika di ruqyah tidak muntah, melainkan baliknya. Dia itu terus buang air besar ataupun buang air kecil, terus ke WC.
gitu, sebagai toksin untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Terus kemudian berasa ada yang tercabut dari dada. Artinya seakan-akan ada yang lepas dari tubuh gitu. Seakan-akan dada ini jadi lebih plong setelah hal itu. Seperti itu. Terus kemudian 6, dari lutut, telapak kaki, jari-jari tangan atau dari kaki ataupun dari kaki itu sendiri. Terus kemudian ada juga yang menandakan dari mimpi, jinnya keluar seperti itu. Misalnya dari jin tersebut keluar dari tubuh kita melalui mimpi. Wow. Terus kemudian daya air mata. Daya air mata. Biasanya jin akan merasa berdosa dan keluar butiran air mata. Biasanya setan tersebut dia merasa menyesal. Namun jangan sampai tertipu daya oleh setan. Biasanya mereka juga suka menipu. Sebaiknya itu kita benar-benar menceramahinya ataupun mendakwahinya bahwa istilahnya harusnya di dalam tubuh itu tidak boleh masuknya setan. Karena setan dengan masuk ke dalam tubuh seseorang itu sama halnya dengan perbuatan dolim pada Allah maupun pada manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya keluhan yang dirasakan tidak dialami kembali. Jadi misalnya tadinya sesak napas ataupun tadinya punggung berat, panas, kemudian setelah diruqyah itu tidak ada lagi, berarti alhamdulillah keluhan yang dirasakan tidak kembali, berarti tandanya sembuh. Oh, selanjutnya peluang setan masuk ke dalam raga. Peluang setan masuk ke dalam raga, salah satu contohnya itu menguap. Menguap tetapi tidak ditutup. Jadi ibaratnya dibiarkan terbuka. Dibiarkan terbuka. Nah, hal ini tidak boleh. Karena setan bisa masuk dari situ. Itu biasanya kalau setan masuk ke dalam tubuh itu dari menguap, mereka pun akan keluar dari sendawa. Bagaimana mereka masuk, maka mereka pun akan sama. Mereka pun kalau seperti itu juga. Gitu. Terus yang kedua yaitu kuku. Kuku tidak dipotong, tapi dibiarkan panjang. Kuku tidak dipotong, tapi dibiarkan panjang. Biasanya suka dipanjangin. Biasanya tidak boleh. Nah, dengan kuku-kuku yang panjang itu biasanya akan ada hitam-hitam itu yang biasanya kotoran. Nah, kotoran tersebut apabila misalnya termakan ke dalam tubuh kita, maka itu menyebabkan setan bisa masuk. Bahkan ibaratnya apa yang kita makan itu bukan lagi gizi, melainkan jadi penyakit seperti itu. Lalu selanjutnya berlama-lama di dalam kamar mandi hingga lebih dari 10 menit. Jadi istilahnya biasanya tersebut ada tuh perempuan kayak gitu. Biasanya perempuan yang kalau misalnya ada gangguan ataupun laki-laki yang ada gangguan biasanya akan berlama-lama di WC. Entah dengan main game, entah dengan hal lain. Seperti itu. Dan faktanya di lapangan orang yang berlama-lama di WC ternyata dicintai oleh jin. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mendapatkan pasangannya sesuai yang diinginkan. Karena setan tersebut terus seperti itu. Makanya istilahnya dari mulai sekarang kita harus berusaha untuk tidak berlama-lama di WC ataupun di dalam kamar mandi. Seperti itu. Kalau misalnya sudah BAB ataupun buang angin kecil, udah langsung saja. Tidak boleh berlama-lama. Jangan sampai main game, apalagi sampai ketiduran gitu. Itu tidak boleh ya. Itu harus wajib dari sekarang itu dihindari. Terus yang selanjutnya itu sering melamun dan sering menyendiri. Nah,
Kalau ketika seseorang itu sering melamun, setan itu akan mendekati, membisik-bisiki. Yang bahkan kalau misalnya itu dia terlalu lama dalam melamunnya, bisa saja dia masuk ke dalam. Dan jangan sering menyendiri. Biasanya orang yang menyendiri itu dia biasanya merasa asik dengan dirinya sendiri. Ketika asik dengan sendirinya itu, yang ditakutkan adalah setan mendekati. Ketika setan mendekati, biasanya akan membisiki. Karena kan tugasnya setan adalah mengganggu, menggoda. Makanya istilahnya jangan berlama-lama dalam sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya, berlama-lama di bawah sadar atau dalam keadaan kosong pikiran. Gitu. Biasanya dalam hipnoterapi atau hipnotis. Jadi biasanya seorang itu dibiarkan berlama-lama dalam puasa bawah sadarnya hingga dia larut, ya, hingga akhirnya itu bisa menyebabkan dia kerasukan. Karena tidak sedikit pasien-pasien dari kami yang seperti itu. Setelah dihipnotis, setelah dihipnoterapi, ternyata mereka mengalami gangguan. Mereka malah masuk ke dalam tubuh. Sebab itulah itu jangan berlama-lama dalam bawah sadar atau dalam keadaan pikiran karena sangat bahaya. Lalu selanjutnya, zikir berlebihan tanpa ada tuntutan dari Rasulullah SAW. Jadi misalnya contoh, ada zikiran-zikiran yang lebih batas dan artian tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya 10.000, 20.000 dan seterusnya. Padahal kan tidak ada hadisnya, gitu. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka sebaiknya itu hindari. Kalau tidak mau setan masuk ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya bercanda horor. Tapi berlebihan malah mengundang secara tidak langsung. Misalnya contoh, dia meragakan suara kuntilanak. Nah, tanpa sadar dia tuh mengundang setan. Gitu. Tanpa sadar dia mengundang setan. Hingga akhirnya setan tersebut bisa saja menampakkan diri ataupun misalnya menyebabkan gangguan jin dan seterusnya. Sebab itulah ibaratnya jangan sampai seperti itu. Karena ada kasus dia ibaratnya sudah bercanda-canda dia dengan suara kunti tersebut, ternyata setelah itu dia terus saja ibaratnya ketawa. Padahal tidak ada hiburan ataupun tidak ada sesuatu yang lucu. Namun tiba-tiba saja dia terus menerus ketawa dan ketawa. Bahkan ketika dibiarkan itu ketawanya, malah tetap saja ketawanya terus keluar. Padahal itu sudah berusaha untuk tidak dikeluarkan. Tapi tetap saja itu keluar dengan sendirinya. Nah itu seperti itu. Pak, waspadalah dari mulai sekarang ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya yaitu penyebab gangguan jin. Pertama yaitu syirik akbar. Syirik akbar itu bukan Pak Akbar ya. Mainkan syirik besar. Artinya seperti memuja setan atau percaya kepada kekuatan selain Allah atau seperti kepada jimat. Terus kemudian ada syirik ahgur, yaitu syirik kecil, seperti tidak mempercayai adanya kodok maupun qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada syirku khaifin, yaitu syirik takut. Istilahnya harusnya takut kepada Allah, malah takut pada yang lain. Apalagi takut pada setan. Jangan itu. Kita harus takutnya pada Allah saja. Kalau misalnya ada rasa takut pada orang lain, ada rasa takut pada setan, maka ada gangguan di dalam tubuhnya. Karena takut itu hanya kepada Allah saja. Terus kemudian ada syirkul mahabbah, yaitu syirik kecintaan. Artinya dia mencintai sesuatu ataupun jin makhluknya dengan melebihi cintanya pada Allah. Misalnya dia terlalu sayang pada istrinya, terus kemudian hingga dia lupa diri bahwa yang harus dicintai orang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya sekalipun pasangan kita adalah milik kita, tetap dia itu adalah amanah ataupun milik Allah. Kan bisa saja dia dipanggil oleh Allah lebih dulu daripada kita. Dan ketika waktu itu, maka kita harus sadar
bahwa yang memiliki itu adalah Allah, bukanlah kita. Kemudian syirkul taat, yaitu syirik ketaatan. Artinya tidak taat pada Allah, tapi pada sesama makhluk. Dia taatnya berlebihan. Gitu. Jadi jilatnya dia suka melanggar sholat, suka melanggar sholat, suka tidak sholat, meninggalkan sholat, tidak zakat. Tetapi dia ketika disuruh oleh bosnya seperti ini seperti itu, dia mau-mau aja. Saya rasa melakukan sedikit. Itu seperti itu. Terus kemudian syirik sogiron, yaitu syirik halus, yaitu bersumpah palsu atas nama Allah, memarahi atau menyalahkan Allah sebagai sumber penyebab baik sengaja maupun pura-pura. Tidak boleh. Baik, selanjutnya. Yang kedua yaitu penyebabnya itu serangan sihir. Sihir yang pertama jenisnya itu syirik tafrik. Syirik tafrik itu adalah sebagai penyebab pemisah pasangan. Sebagai contoh di sini, suami istri tidak harmonis, saling ego. Jadi istilahnya mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Gitu. Misalnya suami tidak mau menggauli atau istri tidak mau digauli. Suami atau istri tidak bertahan di dalam rumah atau masalah kecil dijadikan sebagai masalah besar. Bahkan sering memicu kalimat-kalimat menuju perceraian. Nah, itu ada gangguan, yaitu sihir tafrik. Seperti itu. Kalau ada tanda-tanda seperti itu harus diwaspadai. Segeralah lakukan ruqyah. Terus yang kedua yaitu syirik marad, yaitu penyakit kiriman. Misal contoh ada penyakit yang tidak kunjung sembuh penyakitnya. Penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Penyakitnya datang sewaktu-waktu. Nah itu seperti penyakit kiriman. Misalnya contoh, dia pusing, tapi pusingnya tiap sore hari, tiap malam hari, tiap sebelum tidur. Itu penyakitnya. Tapi kalau pagi biasa aja, normal. Ataupun misalnya dia di rumah nggak ada gangguan, tapi setelah di luar dia mulai jadi panas ataupun mulai badannya tidak nyaman dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam rumah dia menjadi orang yang asik ataupun dia bisa menerima lingkungan. Tapi ternyata dia tidak. Ketika di luar berarti di situlah. Lalu selanjutnya sihir kumul. Sihir kumul di sini adalah penyakit malas. Misalnya malas mencari pekerjaan, lebih senang menganggur, ataupun malas beribadah. Terus kemudian berputus asa sebelum dikerjakan. Gitu. Jadi istilahnya dia sebelum mengerjakan sudah pesimis terlebih dahulu. Gitu. Bukannya dia optimis, nah kebalikannya. Terus kemudian ada lagi sihir waswasoh. Sihir waswasoh itu adalah penyakit waswas. Yang dimana pernah misalnya ada pengalaman dari ketika melakukan ruqyah, ada pasien yang dimana dia melakukan daripada wudhu, di mana wudhunya sampai berkali-kali. Satu kali menurut dia sudah tidak yakin nih bahwa saya ini sudah afdol. Terus dia ulang lagi dan ulang lagi. Seperti itu. Gitu. Dan itu adalah sikapnya dari penyakit sihir waswasoh. Itu penyakit hati waswas. Ataupun belum saja bertindak sudah merasa ketakutan. Wah, takut nih. Aku harus gimana ataupun gimana. Nah, itu harus bahaya. Itu ada gangguan di dalam tubuhnya. Lalu selanjutnya sihir nazib, yaitu sihir pendarahan. Misalnya contoh, ada headnya tidak teratur. Headnya tidak teratur ataupun sering mengalami keputihan. Tetapi tidak kunjung sembuh. Terus saja itu berulang. Nah, itu ada gangguannya dari sihir darah.
ataupun sihir najib. Terus kemudian selanjutnya ada lagi sihir rabd, yaitu impotensi ataupun yang biasa disebut dengan lemah syahwat. Gitu. Dalam hal ini mandul. Jadi misalnya contoh, dia ingin memiliki anak, namun ternyata istri maupun suaminya itu dibuat mandul oleh setan tersebut. Gitu. Wow. Terus kemudian sihir jenun ataupun majnun, yaitu penyakit gila. Nah, biasanya yang seperti ini dia sudah sampai ke tahap saraf-saraf pikiran. Misalnya dia tidak mengenal dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan orang lain, bahkan keluarganya pun jadi takut. Gitu. Kalau misalnya dia melakukan hal itu, macam-macam, dikurung di rumah. Gitu. Jadi seperti layaknya orang gila. Ini biasanya itu sudah tahapnya pada sihir majnun. Seperti itu. Lanjut, Pak. Terus selanjutnya itu gangguan jin nasab. Gangguan jin nasab itu gangguan yang berasal dari keturunan ayah atau ibu dari kakeknya atau dari neneknya ataupun dari pamannya atau bibinya atau pendahulunya. Misalnya jimat atau dikeramatkan oleh keturunannya itu harus dimusnahkan. Selanjutnya perlu bimbingan ikatan pemutus jin kalau ingin terbebas daripada gangguan jin nasab. Seperti itu. Jadi istilahnya gangguan jin nasab itu turun-temurun. Karena misalnya ayahnya, ibunya, ataupun siapapun leluhurnya itu dia menyimpan sesuatu. Gitu. Baik berupa jimat, isim, tahyul-tahyul yang lainnya. Lanjutnya, Pak. Ya. Lalu selanjutnya penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang berasal dari penyakit hati yang bermula dari tatapan mata hasad, kebencian, atau sifat iri. Misalnya, ada orang sukses, kemudian mengeceh. Jadi ibaratnya melihat orang sukses, wah orang ini sukses, masa kalau enggak. Itu biasanya akan tanpa sadar dia sudah hingga akhirnya dia berani menuduh yang tidak-tidak pada seseorang dengan alasan yang tidak tepat. Kalau seperti itu, berarti di situ dia sudah kena penyakit ain. Dan siapa? Penyakit ain dari ataupun dia iri pada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, Pak. Yaitu penyakit berdasarkan penyebab gangguan ini kebodohan dan kelayan. Misalnya, dia mempertanyakan yang seharusnya tidak pertanyakan. Akan memancing perdebatan. Ataupun menunda-nunda sholat dengan alasan pekerjaan yang sibuk, meremehkan sesuatu atau meremehkan seorang. Atau menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, atau suka mengkritik di orang lain, namun dirinya tidak mau ataupun enggan untuk dikasih orang lain. Berarti di situ ada gangguan. Selanjutnya, Pak. 6. Bertentangan dengan sunnah, misalnya puasa mutih ataupun wirid overdosis yang dimana punya keyakinan terus wirid 1000 kali dan tidak dikerjakan akan mendapatkan celaka. Nah, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya menyembelih binatang untuk kurban. Terus kemudian puasa selama sebulan tanpa berbuka tiap hari, hanya berbuka pada akhir puasa bulan. Nah itu seperti itu. Berarti di situ dia bertentangan sekali dengan sunnah. Biasanya setan akan masuk ke dalam tubuhnya dan mengerjakan ritual bid'ah lainnya. Dari mulai sekarang, apabila misalnya ada ritual bid'ah, sebaiknya ditinggalkan. Gantilah dengan sunnah-sunnah. Insya Allah kita. Ritual penyisian diri dengan penyisian hodam. Dan hodam terhadap benda yang dimakan, terhadap alam, terus membuka aura gaib, terus ilmu kebal, keuangan, dan bersahabat dengan jin. Itu sangat bahaya karena bisa mendatangkan
jin ke dalam tubuhnya, yang akhirnya setan akan tinggal di dalam tubuh itu. Selanjutnya, Pak. Percaya perdukunan ataupun paranormal. Seperti mempercayai kartu tarot, mempercayai ramalan zodiak maupun sio, percaya mitos, percaya perintah-perintah dari paranormal yang seringkali syarat-syaratnya harus dipenuhi. Sangat memberatkan perekonomian, memberi pasien jimat atau sesuatu yang ditanamkan di halaman rumah atau dipajangkan di dalam rumah. Nah, hal itu ternyata akan menjadi buhul sihir. Gangguan itu akan hilang kalau semua jimat, semua isim itu dihilangkan dari rumahnya. Kalau masih ada, biasanya gangguan akan ya perpal. Akhirnya balik lagi Da perpal anu kamarin wah ini mah pantacan aya. Caacan Pak BKD hungkul. Bentar ya. Oke, baik. Selanjutnya, yang ke-9, runtuhnya benteng hati. Misalnya, dia mulai ada keraguan terhadap imannya. Hingga keraguan itu malah melemahkan daripada rasa kepercayaannya kepada Allah. Itu bahaya. Terus yang kedua, istiqomah yang menurun. Jadi misalnya dia dulunya sholat tahajud, sholat duha, namun lambat laun jadi tidak. Nah, berarti di situ mulai ada gangguan. Dari mulai rasa keraguannya, benteng hati ya. Lalu yang selanjutnya ketakutan yang tidak dasari oleh apapun. Jadi ibaratnya takut pada gelap, takut pada hal kecil misalnya. Ataupun misalnya takut pada yang berlebihan. Seperti itu. Padahal tidak perlu untuk ditakuti, istilahnya seperti itu. Terus kemudian keimanan yang tergoda. Keimanan yang tergoda misalnya dia ketika dibujuk untuk itu korupsi ataupun hal itu, kemudian dia tergoda, akhirnya dia terjebak hal itu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kualitas ibadah yang tidak stabil. Misalnya kualitas ibadah yang tidak stabil ini biasanya hari ini misalnya khusyuk, besoknya tidak khusyuk. Besoknya lagi khusyuk lagi. Besoknya lagi tidak lagi. Nah, itu seperti itu. Itu akan mengganggu daripada hati kita, hingga akhirnya bisa saja setan itu masuk ke dalam tubuh. Lalu emosi yang tidak terkendali. Misalnya contoh, emosi yang tidak terkendali itu ketika marah, dia semarah-marahnya, mengeluarkan semua energinya. Tidak boleh seperti itu. Karena ketika waktu itu setan akan menambah bisikan-bisikannya, sehingga akhirnya emosinya di luar kendali manusia. Bahkan tenaganya bisa saja lebih dari satu orang. Bahkan ibaratnya harus dikendalikan oleh beberapa orang. Seperti itu. Lalu selanjutnya ego yang menguasai. Kalau egonya seseorang itu sudah menguasai diri kita, maka kita harus berusaha untuk merendahkan ataupun melemahkan daripada ego tersebut. Supaya ego tersebut bisa membuat kita jadi imannya lebih terus meningkat. Karena ketika ego itu di atas iman, maka bisa saja kebalikannya, yaitu kita lebih condong menghalalkan sebagai cara seperti itu. Terus selanjutnya kesombongan yang tidak sadari dan penempatan menata hati yang salah. Seperti itu. Oke, baik, lanjutnya Pak. Mohon maaf, tidak boleh dicoret-coret. Terus selanjutnya yaitu herbal untuk ruqyah. Herbal untuk ruqyah di sini ada habatus sauda atau biasa disebut dengan jintan hitam. Lalu kemudian air jam-jam. Yang ketiga yaitu bidara Arab yang berasal dari Arab namun bisa tumbuh di Indonesia gitu. Terus kemudian yaitu madu ya. Baik itu madu hitam maupun madu murni ataupun manis. Kemudian siwak yang kelima.
Selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Oke, produk dari kami, dari Herbal Ruqyah dan Herbal di sini, kami memiliki serbuk bidara Arab 90 gram, itu harganya 30.000, terus teh celup bidara Arabnya 30.000. Terus kemudian itu manfaatnya adalah pertama bisa untuk lambung, bisa untuk depresi, kemudian hipertensi, terus kemudian selain itu penyakit halusinasi, terus kemudian penyakit was-was, penyakit apalagi kanker lainnya. Pernah ada satu kejadian pasien ketika waktu itu diruqyah 2 kali, setelah 2 kali peruqyahan ternyata hilanglah kanker payudara yang ada di dalam payudaranya itu dengan serbuk bidara itu, yang dimana dia minum, setelah diminum dia pun mengolesinya seperti masker seperti itu. Alam. Setelah itu, setelah daripada hal itu 2 minggu kemudian dia melakukan tes ulang kepada dokter. Apakah benar payudaranya itu sudah bersih dari kanker? Ternyata memang benar. Alhamdulillah sembuh. Terus kemudian ada juga serbuk bidara ini pernah digunakan untuk meruqyah orang yang penyakit kista gitu, sehingga agak sulit menghamil. Ketika diruqyah ternyata bereaksi banget gitu di dalam perutnya, di dalam perut dan di bagian itunya. Terus kemudian dari situ langsung diminumkan, setelah diminumkan langsung dia berlahap tahap-tahap hingga akhirnya alhamdulillah sembuh. Dan setelah itu langsung 2 minggu kemudian lagi dia langsung mengecek ulang pada dokter, cek ulang ke dokter, ternyata memang benar bahwa kistanya itu sudah hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Begitupun teh celup. Kalau teh celup biasanya lebih praktis gitu dibandingkan serbuknya. Kalau serbuknya memang ada deknya, jadi bisa membuat rasa pahit benar. Tapi kalau biasanya rasanya jadi terbantu oleh kantong celupnya itu. Selanjutnya, Pak. Serbuknya udah diolah ya. Selain daripada juga kami memiliki produk teh celup estakeror, yang kelor ini dimanfaatkan untuk saraf, misalnya ada saraf terjepit, terus kemudian ambeien, terus kemudian hipertensi, kolesterol, dan lain-lainnya. Itu bisa menggunakan ekstrak daripada kelor. Terus kemudian kami pun menyediakan bibit pohon bidara, itu harganya 100.000 dari mulai 30 cm sampai 40 cm. Kalau ekstrak kelor itu sama 30.000 seperti yang di atas. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kami pun bisa ditemukan di marketplace ya, di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Pertama di Bukalapak kita ada di www.bukalapak.com/Adamson. Terus kemudian Tokopedia www.tokopedia.com/Adamson _herba. Terus kemudian Shopee www.shopee.com/grup motivator. Jadi bisa nanti itu akan materi akan diberikan ya nanti setelah kalian mengisi daripada absen hari ini gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi istilahnya bisa menemukan kami di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Ataupun bisa memesan langsung. Kalau ada pertanyaan, silahkan pertanyaan di dalam kolom chat ya. Di dalam kolom chat nanti silahkan. Itu. Masukkan saja pertanyaan-pertanyaannya.
Karena materi pun masih banyak ya. Kita beri dulu dikasih. Kayak ayah. Biar kelihatan berpahlawan kali ini. Boleh, kalau misalnya itu ya, mungkin kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, baru saja Bapak praktisi sudah menjelaskan tentang materi ruqyah ini. Adapun untuk kolom absen nanti akan saya kirimkan di kolom chat ya, bisa Bapak isi nanti. Mohon ditunggu sebentar.